Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati oleh setiap renungan yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua belajar dan merenungkan kembali bersama-sama firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai 5 saja. Saya akan bacakannya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya di Alkitab masing-masing. Markus 2 ayat 1 sampai 5 berkata, "Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Hai anakku, dosamu sudah diampuni.'" Puji nama Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini saya akan berikan tema Rise Up. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentunya menggunakan OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kitab Injil Markus ini ditulis oleh Markus sendiri. Markus mempunyai nama lain yaitu Markus Yohanes. Juga Markus ini adalah kemenakan dari Barnabas dan anak rohani dari Petrus sendiri. Di dalam catatan Injil Markus pasal 2 ini, khususnya pada perikop pertama, kita akan menemukan banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa orang lumpuh disembuhkan. Antara lain ada Yesus, ada murid-murid Yesus, ada orang lumpuh, ada orang-orang yang membawa orang lumpuh tersebut, ada ahli-ahli Taurat, dan ada begitu banyak orang yang dari berbagai-bagai tempat. Peristiwa ini terjadi di Kapernaum. Di dalam kisah peristiwa ini ada begitu banyak hal yang terjadi yang sebenarnya kita dapat pelajari bersama-sama, banyak hal Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi di dalam kisah ini kita akan melihat bersama-sama satu hal yang menarik, yaitu iman dari orang-orang yang membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Yang dimana orang-orang ini yang membawa orang lumpuh ini berharap, beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini entah orang lumpuh yang membawa orang lumpuh ini entah saudaranya, entah sahabatnya, bahkan entah orang-orang saudara-saudaranya yang di sekelilingnya. Kita tahu bersama-sama ketika Yesus datang ke rumahnya sendiri, yaitu di Kapernaum, maka Yesus menjadi viral. Kedatangannya tersiar kepada banyak orang, sehingga banyak orang dari Galilea, Yudea, bahkan Yerusalem datang kepadanya. Sampai-sampai dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi tempat karena begitu banyak orang yang ada di sana. Di Kapernaum ada seorang yang lumpuh. Tentunya pasti orang tersebut tidak bisa berjalan. Kita tahu bersama-sama orang yang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Dan ada orang, entah itu sahabat atau saudaranya, mereka membawa orang lumpuh ini, mereka bangkit membawa orang lumpuh ini dengan harapan supaya orang lumpuh ini dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka mempunyai masalah, yaitu banyak orang yang berkerumun di sana, sehingga orang tidak punya jalan untuk membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Nah, disinilah mereka tidak menyerah. Mereka bergerak mencari cara bagaimana mereka dapat membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Bagaimanapun caranya, mereka berpikir, mereka bertindak supaya orang lumpuh ini dapat sampai di hadapan Yesus. Lalu mereka membuka atap rumah itu, lalu memasuki orang lumpuh serta tilam tempat tidurnya. Sehingga kita dapat lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melihat iman mereka, iman orang-orang yang menurunkan atau yang membawa orang lumpuh ini, sehingga orang yang lumpuh itu dapat sembuh.
Kita bisa melihat di dalam Markus 2 ayat 10-11 berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Puji Tuhan, kita dapat melihat orang yang lumpuh dapat disembuhkan karena iman orang-orang yang telah membawa orang lumpuh itu di hadapan Yesus. Mereka tidak diam ketika melihat banyak orang, mereka tidak langsung pulang, mereka tidak diam. Tetapi mereka mencari cara supaya mereka dapat membawa orang lumpuh itu dapat di hadapan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Orang-orang ini yang mempunyai iman yang luar biasa dapat berdampak di orang yang lumpuh sehingga orang lumpuh ini dapat disembuhkan. Puji nama Tuhan. Di dalam interpretasi Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa tadi kita dapat melihat contoh kecil dari rise up, di mana mereka bangkit membawa orang lumpuh itu, lalu mereka bergerak mencari banyak cara. Ketika mereka dihadapkan dengan problem, ketika mereka dihadapkan dengan masalah, mereka terus bergerak. Mereka tidak langsung menyerah, tetapi mereka terus bergerak, tidak menyerah dengan keadaan, sampai bisa membawa orang lumpuh tersebut di hadapan Yesus. Sehingga kita dapat melihat bersama-sama mereka menjadi berdampak bagi orang lumpuh itu. Dari lumpuh menjadi bisa berjalan, mujizat yang luar biasa terjadi. Dan yang paling menariknya akan semua itu Bapak Ibu Saudara, semua dapat berjalan dengan kehendak Allah, kehendak Bapa di sorga. Mengapa saya katakan semua berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga? Kita dapat melihat di catatan ayat 12 berkata, "Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah." Puji nama Tuhan. Inilah yang sesuai dengan rencana Allah. Banyak orang takjub dan banyak orang memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka mempunyai iman lalu disertai perbuatan, sehingga iman mereka tidak menjadi sia-sia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memuji atas iman mereka yang sangat luar biasa. Ini juga menjadi contoh di mana iman disertai perbuatan sehingga mujizat Tuhan terjadi, semua untuk kemuliaan Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar bersama-sama ternyata percaya kepada pemberitaan tentang Yesus. Ketika berita Yesus, di mana Yesus ada di rumahnya, banyak orang datang kepadanya dengan berbagai-bagai motivasi. Mengapa? Yang pertama, mungkin mereka rasa penasaran seperti apakah Yesus itu, apakah ia seperti yang diceritakan orang lain dan sebagainya. Kita ketika datang kepada Tuhan, entah itu lewat ibadah, persekutuan, bahkan doa, kita harus menetapkan keyakinan untuk percaya kepada Tuhan di setiap situasi yang ada, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus setiap waktu? Karena di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan. Karena ada juga orang-orang yang percaya sama Tuhan tetapi tidak mau berusaha untuk mengasihi Tuhan. Contohnya, ada yang datang kepada Tuhan, entah itu di ibadah atau doa sekalipun, dengan banyak harapan kepada Tuhan. Akan tetapi, apa yang ia doakan, apa yang dia harapkan, itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Maka orang tersebut akan menyalahkan Tuhan. Itulah tandanya percaya kepada Tuhan hanya karena butuh berkat Tuhannya saja, tidak mengasihi Tuhan dengan secara sungguh-sungguh. Melainkan kalau orang yang percaya mengasihi Tuhan, maka apapun yang ia harapkan, maupun itu tidak sesuai ataupun sesuai dengan apa yang ia inginkan, ia tetap percaya, ia tetap mengasihi Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan apapun yang terjadi. Jadilah orang-orang yang percaya yang mengasihi Tuhan, bukan berkat-berkatnya saja, melainkan pribadi Tuhan yang harus kita percaya dan harus kita kasihi. Orang yang datang kepada Yesus dengan berbagai-bagai alasan selanjutnya bisa juga karena ingin menghakimi Yesus. Pasti mereka tahu Yesus adalah seorang guru, tahu tentang kitab Taurat, sehingga ahli Taurat datang untuk mendengarkan dengan hati yang tidak benar kepada Tuhan. Sehingga itu terbukti di dalam Markus 2 ayat 8 yang berkata, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati mereka di hadapan Tuhan. Kita kalau datang kepada Tuhan bukan hanya ingin berkatnya saja, melainkan cari perkenanan Tuhan yang terlebih dahulu dalam ibadah, persekutuan, bahkan doa. Pribadi pun harus dengan motivasi yang benar, dengan hati yang murni, karena kita mengasihi Tuhan, dengan kita
berterima kasih tentunya atas semua yang Ia berikan, atas semua perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Tidak seperti ahli Taurat yang hanya datang mencari kesalahan saja, melainkan kita mau bersyukur apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita dan apapun keadaan kita. Kita belajar untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, sebab semua yang Tuhan lakukan itu semuanya baik. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu Saudara, apakah kita datang kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, atau memuliakan Tuhan, atau tidak. Sesudah sepatutnya kita datang kepada Tuhan untuk mencari perkenanan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, marilah kita sebagai orang percaya, keluarga GPD Elsa Magelang, untuk memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengan contoh yang telah kita pelajari bersama-sama, yaitu dengan kita rise up, bangkit, bergerak, berdampak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka dengan itu kita dapat memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan kekuatan dan bekal bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap kasih karunia yang Engkau selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami ingin bersyukur Tuhan atas semua yang telah terjadi Tuhan, atas perbuatan-perbuatan-Mu. Kami ingin berterima kasih, kami ingin mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu mengubah hati kami Tuhan, supaya hati kami benar di hadapan Tuhan, dan agar supaya kami dapat memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar Tuhan, untuk kami percaya lebih sungguh-sungguh. Kami ingin berdampak bagi orang lain apapun yang terjadi ya Tuhan, agar supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya keluarga GPD Elsa Magelang terus dapat mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan bagi keluarga GPDI Elsa Magelang yang mengasihi Dia, yaitu bagi keluarga GPD Elsa Magelang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur, segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.